Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fahri Asyari dari program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 3, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Fikih Dakwah yang diampu oleh dosen pengampu yakni Ibu Solihat Nur Fitriyah. Langsung saja mengenai penjelasan tentang tata cara dakwah yang efektif ya. Tata cara dakwah yang efektif. Dakwah merupakan kegiatan mengajak orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada Sang Pencipta, dengan cara yang baik dan bijaksana tentunya. Nah, ada langkah-langkah yang harus dijalankan ketika dakwah. Nah, yang pertama yaitu niat yang ikhlas, karena dakwah harus dilakukan semata-mata karena Allah, bukan untuk popularitas, keuntungan pribadi, atau tujuan duniawi yang lainnya. Keikhlasan penting agar dakwah menjadi berkah dan sampai kepada hati pendengar mustami. Nah, lalu yang kedua, persiapan diri. Nah, ini penting sekali. Memiliki ilmu yang cukup tentunya. Pahami isi Al-Quran, hadis, dan dasar-dasar Islam. Lalu pelajari juga cara berkomunikasi yang baik. Ini salah satu langkah-langkah. Terus memperbaiki akhlak juga. Jadilah teladan dalam ucapan, tindakan, dan sikap tentunya. Lalu selanjutnya, siapkan mental dan emosi. Siap menghadapi kritik, penolakan, atau perbedaan pendapat tentunya. Sabar dalam menghadapi tantangan yang akan dihadapi ketika berdakwah itu. Lalu yang ketiga, memahami orang yang didakwahi atau mad'u. Kenali dulu target dakwahnya, siapa yang akan didakwahi oleh kita, apakah individu, keluarga, remaja, atau masyarakat luas. Nah, selanjutnya, pahami latar belakang mereka, usianya, pendidikan, budayanya, dan kondisi kehidupan mereka. Lalu sesuaikan pendekatan dengan kebutuhan dan pemahaman mereka, biar mereka itu menerima apa yang disampaikan oleh kita. Lalu yang keempat, metode dakwah yang tepat tentunya. Biasanya ada dengan bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Gunakanlah kata-kata yang baik, sopan, dan tidak menyakiti hati, dan tidak menyinggung. Contoh, memberikan penjelasan dengan logis dan masuk akal ke mad'u. Lalu ada mau'izah hasanah, dengan memberikan nasihat yang baik, sampaikan nasihat yang lembut dan dapat menggugah hati. Hindari dari kata-kata menghina, menghakimi, ataupun memaksa. Nah, itu. Lalu yang selanjutnya ada berhujah dengan cara yang baik. Jika berdialog, gunakan argumen yang logis, masuk akal, dan santun. Contohnya seperti ketika berdiskusi tentang agama tanpa menyerang keyakinan orang lain. Nah, itu supaya orang lain menerima pendapat kita. Lalu yang kelima, media dakwah. Ada secara lisan, berdakwah melalui ceramah, pengajian, atau berbicara langsung dengan orang lain di depan umum. Nah, lalu ada dengan tulisan, teman-teman. Gunakan kita menulis artikel, buku, atau media sosial untuk menyampaikan pesan-pesan Islam khususnya ya. Lalu selanjutnya ada perilaku. Jadilah contoh dengan menunjukkan akhlak mulia seperti jujur, dermawan, sabar. Nah, itu. Lalu yang keenam, sabar dan tawakal. Nah, ini kunci. Dakwah adalah proses yang panjang, teman-teman, yang sangat panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Jangan menyerah jika hasilnya tidak langsung terlihat. Lalu bertawakal kepada Allah, serahkan hasilnya kepada Allah,
karena tugas kita hanya menyampaikan, bukan memaksakan perubahan. Nah, itu. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Lalu selanjutnya yang ketujuh ada konsistensi dan doa. Lakukan dakwah secara terus-menerus, istiqomah meskipun kecil. Selalu berdoa agar usaha dakwah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu jadikan ayat Al-Qur'an sebagai pedoman, referensi atau dalil-dalil, karena itu merupakan patokan kita terhadap Al-Quran, Sunnah, Hadis. Ada ijma, ada kias juga teman-teman. Nah mungkin cukup sekian penjelasan terkait tata cara dakwah yang efektif. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dari apa yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.